Baik pemirsa setiap Probolinggo TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa dalam acara tutorial pemirsa Probolinggo TV pada Selasa 15 September 2015. Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui kantor perpustakaan daerah pemerintah Kabupaten Probolinggo di sini melakukan pengukuhan pengurus daerah untuk gerakan pemasyarakatan minat baca di Kabupaten Probolinggo periode 2015-2019. Dan untuk acara ini juga nantinya akan menghadirkan Duta Baca Indonesia, yakni Andi Floresnoya, bersama juga penulis novel Negeri Lima Menara, yakni Bapak Ahmad Fuadi. Bagaimana jalannya acara yang ternyata dipusatkan di Pendopo Kabupaten Probolinggo? Kini kita simak tutorialnya berikut ini. Dalam rangka memperingati Bulan Gemar Membaca dan Hari Kunjung Perpustakaan, Pemkab Probolinggo melalui Kantor Perpustakaan Daerah atau Perpusda menggelar pencanangan Gerakan Probolinggo Membaca. Dalam kegiatan yang dilangsungkan Selasa 15 September 2015 itu, sekaligus dilakukan pengukuhan pengurus daerah Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca atau PDGPMB periode 2015-2019. Pencanangan Gerakan Probolinggo Membaca yang dilangsungkan di Pendopo Kabupaten Probolinggo itu terbilang istimewa, sebab acara itu menghadirkan Duta Baca Indonesia, penulis dan sekaligus presenter talk show Andi F. Noya, dan penulis novel Negeri Lima Menara, Ahmad Fuadi. Kehadiran Andi F. Noya dan Ahmad Fuadi tampak didampingi oleh Sekda Kabupaten Probolinggo, Haji Nawi beserta istri, perwakilan dari Perpustakaan Nasional Indonesia, Sri Sumekar, beberapa kepala SKPD, guru, siswa, mahasiswa, PKK, dan tokoh masyarakat Kabupaten Probolinggo. Dan seluruh undangan yang hadir disambut hangat oleh Kepala Kantor Perpusda Santoso. Acara itu diawali dengan laporan panitia penyelenggara yang disampaikan oleh Kepala Kantor Perpusda Pemkab Probolinggo Santoso. Dalam laporannya disampaikan bahwa tujuan pencanangan Gerakan Probolinggo Membaca ini adalah untuk memperkenalkan dan mempromosikan perpustakaan sebagai sarana belajar seumur hidup. Karena itu, pencanangan ini juga menggandeng seluruh stakeholder untuk menumbuhkan minat baca warga Kabupaten Probolinggo sehingga masyarakat menjadi gemar membaca. Memperkenalkan dan mempromosikan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran seumur hidup. Memotivasi masyarakat untuk menumbuhkan budaya gemar membaca. Menggandeng stakeholder perpustakaan untuk bersama-sama mewujudkan minat baca di kalangan masyarakat. Mewujudkan Kabupaten Probolinggo membaca. Selanjutnya, pengukuhan pengurus daerah Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca atau PDGPMB periode 2015-2019 yang dipimpin langsung oleh Sekda Kabupaten Probolinggo, Haji Nawi. Berdasarkan keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca nomor 25/1/GPMB/SK/8 2015 tanggal 28 Agustus 2015. Saya Haji Muhammad Awi Sarjana Hukum MHUM, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, dengan ini mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus daerah Gerakan Masyarakat Minat Baca Kabupaten Probolinggo periode 2015-2019 dengan susunan pengurus bagaimana terlampir pada naskah pengukuhan ini. Panca Dharma Pengurus GPMB. Kami pengurus GPMB berjanji. Satu, selalu menjunjung tinggi amanat dan citra organisasi. Dua,
senantiasa mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. 3. Selalu konsisten dalam melaksanakan misi dan program organisasi. Usai pengukuhan tersebut, acara berlanjut pada sambutan-sambutan. Sambutan disampaikan oleh Sekda Kabupaten Probolinggo Haji Nawi dan perwakilan dari Perpustakaan Nasional Indonesia Sri Sumekar. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen yang tinggi dari pemimpinan daerah Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan kualitas SDM serta mewujudkan masyarakat Probolinggo yang cerdas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mandiri dan sejahtera. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, saya percaya akan dapat mendorong masyarakat untuk mencintai budaya lokal dan lebih dekat dengan buku, serta meningkatkan apresiasi terhadap pengembangan perpustakaan dan meningkatkan keberanian membaca. Bangsa yang tidak membaca adalah bangsa yang meraba-raba dalam kegelapan. Bangsa yang tidak membaca adalah bangsa yang berwawasan terbatas dan bisa jadi melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Sebaliknya, bangsa yang membaca adalah bangsa yang mempunyai peradaban, maju, berkualitas, dan mampu menghadapi perkembangan tantangan zaman. Karena dengan banyak membaca merupakan gerbong menuju kekayaan imajinasi ide-ide yang dapat membangkitkan motivasi yang tidak gampang menyerah. Nah, setelah itu, tibalah pada momen yang dinanti-nanti, yakni talk show yang dipandu oleh Andi Noya dengan narasumbernya adalah penulis Negeri 5 Menara, Ahmad Fuadi. Dalam talk show itu, Ahmad Fuadi banyak menceritakan tentang arti penting sebuah impian yang berlandaskan dengan tekad dan tindakan yang ikhlas, dan apapun yang dicita-citakan bisa diwujudkan dengan belajar dan banyak membaca buku. Jadi kalau background ceritanya Bang, sebetulnya ini kisah sebagian cerita saya pribadi. Saya dulu anak kampung ya. Sini ada anak kampung nggak? Saya anak kampung, lahir jauh dari keramaian di pinggir Danau Maninjau. Danau Maninjau itu ada di Sumatera Barat. Nah, ketika saya lahir dari keluarga yang biasa saja, tidak kaya raya, tapi yang membedakan Bang, saya lahir di keluarga yang mencintai buku. Jadi saya merasa sangat senang dengan gerakan gemar membaca karena saya merasa saya ada di sini sekarang karena membaca. Kenapa ada di sekitar buku? Waktu saya lahir, orang tua saya gak punya banyak uang, tapi selalu ingat untuk membawa buku, membawa koran buat anak-anaknya. Lalu kakek saya kebetulan punya madrasah, Pak. Tapi dia juga punya ruangan khusus di dekat madrasahnya, 3 x 3 meter, nggak boleh orang masuk ke ruangan itu kecuali orang yang dipercayanya. Nah, saya boleh masuk. Penasaran saya, masuknya apa di dalam ini? Ternyata semua barang di dalam ruangan 3 x 3 meter itu semuanya buku, numpuk dari lantai sampai ke langit-langit, dan saya boleh main di sana. Anak kecil nggak bisa baca buku, saya belum bisa baca buku. Jadi kerjaan saya di sana ya main-main aja, tidur, ngorok, kadang-kadang ngompol juga, masih balita kan. Tapi pelan-pelan saya mulai membaca buku, Bang. Bukan nggak bisa baca, ya udah dibalik aja, ada gambar. Oh ternyata di luar negeri itu ada salju. Oh ternyata di luar negeri itu ada padang Sahara. Kalau orang bilang buku adalah jendela dunia, saya bisa bilang sekarang itu yang saya alami. Karena awalnya hanya melihat salju aja di buku, lama-lama saya pikir mungkin nggak suatu ketika saya lihat salju. Dan ternyata pada suatu hari saya dibangunin oleh seseorang, "Woi bangun. Tuh lihat di luar jendela." Saya buka jendela, ada yang putih-putih turun dari langit. Saya langsung keluar pakai sarung, waktu itu keluar halaman langsung nangkapin salju. Pakai mulut lagi gitu ya. Kan masih deso, masih kampung gitu. Saya ingin tahu rasa salju itu apa. Kayak es serut gitu ya. Kayak es serut gitu. Karena saya tahunya di kampung saya kalau es itu es serut, nggak ada salju.
Nah, belajar dari itu, saya merasa Bang, buku ini kekuatan luar biasa yang mengantarkan saya untuk mewujudkan impian-impian saya. Jadi waktu kecil Anda lihat di gambar ada salju, tapi ketika dewasa Anda mengalami sendiri. Mengalami sendiri karena ada keinginan, ada cita-cita. Ya Allah, mungkin gak suatu ketika saya sampai melihat sendiri. Dan ini juga penting kita ingat, khususnya buat adik-adik ya. Jangan pernah remehkan impian dan cita-cita kita, mau setinggi apapun, karena Allah itu Maha mendengar. Kalau impian kita besar, kebetulan didengar, kita nggak pernah tahu 10 tahun lagi bisa terjadi. Dan jangan pernah juga cita-citanya kecil-kecil aja, ntar didengar sama malaikat ya, kecil-kecil juga dapat. Nah itu Bang, saya pikir ini ajaib sekali. Sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Karena bagi Allah ya nggak ada yang nggak mungkin kan. Nah, cuma kita kadang-kadang suka, aduh cita-cita saya ketinggian, saya nggak berani. Jangan remehkan cita-cita kita, mau setinggi apapun, Tuhan mau mendengar. Dan tidak hanya di acara talk show televisi saja, ternyata dalam momen itu pula, Duta Baca Indonesia Andi Noya juga melakukan bagi-bagi buku gratis bagi para peserta yang berani bertanya, maju ke depan untuk angkat bicara, atau sekedar hanya berjabat tangan saja. Kepada Probolinggo TV, Kepala Kantor Perpusda Santoso menyampaikan bahwa pengurus daerah Gerakan Pemasyarakatan Gemar Membaca itu akan disebar di 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo untuk memberikan sosialisasi akan pentingnya membaca. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan minat baca di Kabupaten Probolinggo. Jadi pengurus GPMB nanti direncanakan akan bergerak ke semua wilayah yang ada di Kabupaten Probolinggo, 24 kecamatan, sehingga untuk meningkatkan minat baca bagi masyarakat Probolinggo, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama ada peningkatan yang signifikan terhadap minat baca di kalangan baik itu pelajar maupun masyarakat yang ada di Kabupaten Probolinggo. Seperti itu. Bapak, kalau kita berbicara sudah ada bentuk realisasi nyata di situ, ada pengukuhan di sini. Kalau kita berbicara tentang daya minat baca di masyarakat di Kabupaten Probolinggo hingga saat ini seperti apa, Bapak? Hingga saat ini dari tahun ke tahun selalu meningkat. Ini terbukti dari jumlah pengunjung di perpustakaan yang ada di Kabupaten Probolinggo ini dari tahun ke tahun selalu meningkat. Indikatornya seperti itu. Ya. Baik, Bapak Santoso, ini terakhir dari kami. Sementara untuk dengan dihadirkannya mulai dari Duta Baca Indonesia, ada Bapak Andi Noya, lalu juga ada penulis buku yang sangat fenomenal sekali. Hal-hal apa saja yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah dengan digelarnya kegiatan ini? Dengan digelarnya kegiatan seminar peningkatan baca ini dengan mendatangkan Andi Noya dan Ahmad Fuadi ini adalah merupakan daya ungkit agar masyarakat Probolinggo bersemangat untuk terus membaca dan membaca. Dengan membaca, masyarakat Probolinggo akan menggenggam dunia. Sementara, Duta Baca Indonesia Andi F. Noya mengatakan kepada Probolinggo TV bahwa dirinya senang dengan adanya pencanangan Gemar Membaca di Kabupaten Probolinggo ini. Sebab menurutnya, membaca adalah salah satu cara para generasi muda untuk menorehkan prestasi gemilang dan menjadi ladang ilmu bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Probolinggo pun harus secara terus-menerus menumbuhkan minat baca di tengah masyarakatnya. Tentu senang ya bersama Ahmad Fuadi, saya sebagai Duta Baca Indonesia bisa ada di Probolinggo. Kalau dilihat dari yang hadir antusias sekali, jadi senang, jadi optimistis bahwa virus ini yang kami tebarkan agar anak-anak muda terutama ya siapapun yang hadir tadi bisa mulai memikirkan bahwa dengan membaca itu banyak hal bisa didapat, bahwa buku itu jendela dunia, itu dari dulu memang seperti itu. Jadi harapan saya tentu saja kehadiran saya di Probolinggo itu bisa meningkatkan minat baca masyarakat. Baik, setelah ini juga ada tadi juga dikukuhkan gerakan pemasyarakatan di Kabupaten Probolinggo ini. Apa yang ingin disampaikan kepada para pengurus yang telah dikukuhkan ini, Pak Andi? Ketika kita diangkat itu ada tanggung jawab yang melekat. Nah, dengan pengangkatan tadi maka diharapkan tanggung jawab yang melekat tadi dijalankan sebaik-baiknya. Jadi bukan saja cuma jabatannya, tetapi peran dan fungsi itu yang dioptimalkan. Saya optimistis dengan adanya pengangkatan, maka gerakan membaca ini bisa lebih membesar. Dan mudah-mudahan di Probolinggo lahir pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia dengan melalui bacaan-bacaan bermutu. Setelah saya berteriak Manjada Wajada, kita teriak bersama-sama. Manjada Wajada! Kalau lagu boleh ya, kita sepenuhnya
sepenuh hati. Bismillah, mudah-mudahan jadi doa dan jadi tekad.